Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian tasawuf kita, masih dalam bab yang lalu, yaitu mulazamah dalam ketaatan dan meninggalkan yang haram. Malam minggu yang lalu kita telah membahas tentang ikhlas, yang merupakan salah satu martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini akan kita bahas insyaallah tawakal dan ridha. Musannif pengarang kitab berkata, wa amma tawakkulu fahuwal i'timadu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala indal hajah wa istinadu ilaihi ma'ad darurah wa thiqatu bihi 'indan nazilati ma'as sukunin nafs wa tuma'ninatul qalbi. Adapun tawakal adalah berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berhajat, ketika ada kebutuhan, dan bersandar kepada Allah ma'ad darurah beserta sebuah kepastian. Wasiqatu bihi indan nazilah, dan percaya dengan Allah ketika terjadi musibah, ma'as sukunin nafsi beserta ketenangan jiwa, wa tuma'ninatil qalbi, dan ketenangan hati. Jadi para jemaah, salah satu martabah derajat yang tinggi di sisi Allah adalah tawakal. Tawakal adalah sifat dari seseorang yang orang yang memiliki sifat ini disebut dengan mutawakkil. Orang yang bertawakal, yang jamaknya mutawakkilun. Sifat tawakal adalah merupakan i'timad, berpegang teguh kepada Allah ketika kita membutuhkan sesuatu. Artinya ketika kita punya hajat, punya kebutuhan, maka kebutuhan itu kita serahkan kepada Allah. Apapun yang kita butuh, kita serahkan kepada Allah. Dan kita bersandar sepenuhnya kepada Allah terhadap apapun yang terjadi. Percaya kepada Allah. Ketika ada musibah, kita tetap dalam keadaan yakin kepada Allah dengan jiwa yang tenang dan hati yang tenang. Artinya tidak ada kegelisahan, tidak ada kerisauan di dalam hati apapun yang terjadi. Nah, terjadi musibah, tidak terjadi musibah, sama saja pada kita. Itulah orang-orang yang bersifat demikian disebut dengan orang yang bertawakal. Karena sifat itulah yang disebut dengan tawakal. Fal mutawakkiluna ala rabbihim, maka orang yang bertawakal terhadap Tuhan mereka, alimu, mereka semua tahu annahu muqaddir, bahwa Tuhan mereka itu, Allah adalah al-muqaddir, yang maha menentukan. Karena Allah yang maha menentukan, berarti semua terjadi pasti atas takdir Allah. Baik dan buruknya yang terjadi, itu semua pasti atas takdir Allah. Wal asbabu tahta hukmil khaliqil mudabbir.
Sedangkan sebab-sebab yang terjadi itu semua berada di bawah hukum Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir lagi yang Maha Mengatur. Terjadi sebab, ya, karena sesuatu biasa terjadi sebab akibat. Nah, terjadi sebab akibat. Gaya sebab li katanya tro, katanya akibat tro, sebab ji kata pajuh, maka makanan, pajuh bu atau sebagainya. Nah, sebab-sebab yang membuat terjadinya sesuatu itu pun kita yakini, diyakini oleh orang yang bertawakal bahwa itu terjadi ada di bawah hukum Allah. Itu semua sesuai dengan hukum Allah. Karena semua Allah lah yang mudabbir, yang mengatur. La yarkanuna li abai wala abnai wala amwali wala sana'i bal sarrafu jami'al umuri ilaih. Orang-orang yang bertawakal tidak cenderung, artinya tidak cenderung menyerahkan urusannya kepada orang-orang tua mereka, dan tidak juga kepada anak-anak mereka, dan tidak juga mereka cenderung mengandalkan harta mereka dan kemampuan mereka, artinya keahlian mereka. Tetapi orang-orang yang bertawakal menyerahkan semua urusan kepada Allah. Jadi pada orang yang bertawakal tidak ada yang diandalkan. Kalau punya orang tua kaya, mereka tidak akan mengandalkan orang tuanya yang kaya. Kalau mereka punya anak-anak yang pintar, mereka tidak akan mengandalkan kepintaran anaknya. Kalau punya harta yang banyak, mereka tidak akan mengandalkan harta mereka. Begitu juga kalau mereka punya keahlian, kemampuan, mereka tidak akan mengandalkan itu semua. Kebutuhan mereka tercapai bukan sebab karena orang tuanya kaya, bukan dengan sebab karena anak-anaknya pintar dan kaya, bukan sebab mereka banyak harta, bukan karena mereka punya kemampuan untuk melakukan suatu usaha, tapi semua karena takdir Allah. Karena Allah sudah menentukan ada sesuatu maka ada. Karena Allah yang takdirkan. Jadi orang yang bertawakal percaya bahwa orang tua, anak, harta tidak akan bisa berbuat apa-apa apabila Allah Ta'ala mentakdirkan sebaliknya. Maunya Allah Ta'ala takdirkan tanya sakit, takdirkan oleh Allah kita sakit, maka tidak ada yang bisa menolong orang tua. Kalaupun orang tua kita dokter, kalaupun anak kita dokter, kalaupun kita banyak punya uang, punya keahlian, tidak akan bisa mencegah sakit datang kepada kita. Maka orang yang bertawakal, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekali-kali dia berpegang, dia beriktimat kepada amalnya. Di dalam kitab Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan bahwa min alamati i'timadi bil amal nuksanur raja inda wujudiz zalal. Tanda seseorang berpegang dengan amalnya ketika terjadi goncangan, artinya kemaksiatan atau musibah padanya, dia harapannya kepada Allah menjadi berkurang. Bermakna orang yang memiliki sifat berkurangnya harapan dengan karena dia bermaksiat, orang berkurangnya harapan karena dia sedang ditimpa musibah, maka orang tersebut belum bertawakal kepada Allah, masih mengandalkan amal, pekerjaannya, baik taatnya, baik hartanya, baik kemampuannya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Nah, maka untuk menjadi orang yang bertawakal, kita harus mampu mewujudkan dalam diri kita kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
harus mampu meyakini apa yang disampaikan oleh Allah, terutama dalam hal rizki, bahwa apapun yang melata-lata di muka bumi pasti dijamin oleh Allah mendapatkan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang melata-lata di muka bumi, tidak ada yang melata-lata di muka bumi, kata Allah, kecuali atas tanggungan Allah rizkinya. Artinya rizki sudah ditentukan oleh Allah masing-masing berapa. Usaha seseorang tidak bisa membuat rizkinya bertambah besar dari ketentuan Allah. Pintarnya seseorang juga tidak bisa menambah rizkinya yang telah ditentukan Allah. Kemampuan seseorang, keahlian seseorang juga tidak bisa membuat rizkinya bertambah banyak dari apa yang ditentukan oleh Allah. Keyakinannya disebut dengan tawakal, para jemaah. Jadi kalau kita ingin punya derajat yang tinggi di sisi Allah, maka tawakal ini adalah satu ketaatan yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Dan dengan tawakal inilah insya Allah kita akan mampu menghilangkan pelan-pelan dunia di dalam hati kita. Di saat dunia hilang dalam hati kita, maka kita akan mampu menjadikan diri kita orang yang dicintai oleh Allah. Karena Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Artinya dapat mensucikan diri daripada kecintaan terhadap dunia. Ya. Menyolam hati tanya kaik dabah dunia, nyan ka menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Walam ya'tamidu fi halin minal ahwali illa alaih. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, mereka tidak akan beriktimat, berpegang dalam suatu keadaan daripada berbagai macam keadaan, kecuali terhadap Allah. Keadaan kan berubah-ubah. Nah masa sehat, nah masa sakit. Ada masa kaya, ada masa miskin. Ada masa senang, ada masa susah. Ada masa luas, ada masa sempit. Ada masa kita senggang, ada masa kita sibuk. Nah, ada masa muda, ada masa tua. Nah, dalam segala macam masa itu, orang yang bertawakal hanya berpegang kepada Allah, tidak berpegang kepada lain. Munya orang hanya bertawakal mengandalkan sesuatu yang lain selain Allah. Kalau dia masa lulus kuliah, mungkin mengandalkan relasi keluarganya untuk mencari kerja. Artinya orang itu tidak bertawakal. Kalau masa lagi mau masuk kuliah, dia juga mengandalkan relasinya di kampus untuk dapat masuk kuliah mungkin. Yang tanda tidak bertawakal. Nah, bukan arti kata kita tidak menerima bantuan dari orang, tapi kita tidak mengharap bantuan kecuali kepada Allah. Orang membantu itu adalah bentuk jalan Allah membantu kita. Jalan Allah kebantu. Tanya kekirim urut. Jangan salah pengertian katanya, seperti ada cerita seorang abid dulu yang salah paham dengan tawakal. Di saat terjadi banjir besar di daerah dia tinggal, orang lain sudah mengungsi, dia tetap tinggal di masjidnya, tidak mau mengungsi. Dia berdoa, menyerahkan diri kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah. Lalu datanglah beberapa orang laki-laki
Menyojino ada pegah pukun awak BPBD ya. Masalah bencana. Roh urungnya ya tawarkan bantuan. Ime perahu karet maksud surah jino. Dalam perahu karet nak dah mengungsi. Hang kute milung kalung pujuk dro ba Allah Taala. Air makin besar, akhirnya dia digulung di dalam masjidnya. Matilah orang tersebut. Mate urungnya geproteh ba Allah Taala. Dalam ilmu Allah, geproteh legoknyan ba Allah Taala bahwa goknyan ka menyerahkan diri kepada Allah, kenapa Allah tidak menolong? Allah menjelaskan, sudah saya kirim pertolongan, ada orang yang datang kepadamu, tapi kamu sendiri yang tidak mau ditolong. Nyo salah kaprah tentang makna tawakal. Bek dah fikir le katanya tawakal hanji tolong le manusia tanya. Bubut draw temandum. Jut yang tidak dalam hati kita, jangan kita mengharap pada selain Allah, karena tawakal itu ada dalam hati. Tuhan kepada selain Allah. Orang datang menawarkan, terima karena mungkin itulah jalan Allah memberikan apa yang kita harapkan. Jangan menolak. Ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal terhadap Allah, maka Allah hasbuhu, yang mencukupinya. Siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, tawakalnya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Tidak akan Allah biarkan orang tersebut lapar, tidak akan Allah biarkan orang tersebut sengsara, tidak akan Allah biarkan orang tersebut melarat, pasti Allah akan cukupkan seluruh kebutuhannya, pasti. Ya, para jemaah. Jadi jangan ragu kita nyon Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran banyak sekali janji-janji Allah Ta'ala. Ini kan ayat Quran juga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, ayat Quran. Janji Allah. Allah kalau sudah berjanji tidak akan mengingkari. Karena Allah sudah menjelaskan sendiri bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Pasti Allah cukupi. Cuma hati kita yang di dalamnya ada pikiran dan juga ada nafsu. Pikiran dipengaruhi oleh nafsu sehingga pikiran kita ini menjadi kurang percaya kepada Allah. Karena dipengaruhi hawa nafsu. Membuat kita kurang percaya kepada Allah. Kekurangan percaya kepada Allah membuat Allah membiarkan kita dalam kesusahan. Karena kita kurang percaya. God dapatih ke Allah. Kebiarkan oleh Allah katanya. Tapi benar-benar dapatih Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan. Pasti Allah cukupi kita. Nyan masalah tawakal para jemaah. Wa ammar ridha fahuwa tabibun nafsi bima yajri bihil makdur. Adapun ridha, maka ridha tersebut adalah kepuasan jiwa, kepuasan batin dengan apapun yang berlaku dengannya. Oh, yang kagebil Allah ada begah tak punya, dan terima. Baik kita terima, tidak baik pun menurut kita, tetap kita terima. Allah berikan nikmat, kita terima. Allah berikan musibah pun kita terima. Nyan geghen rida. Tapi kalau hati kita menggerutu, hati kita protes, walaupun mulut diam, itu bukan rida. Bukan rida, walaupun mulut diam. Tidak mengatakan apa-apa. Karena ridha bukan di mulut letaknya, tapi di hati. Nah, maka yang perlu diolah, dilatih adalah hati. Supaya hati ini tenang dengan apa saja yang terjadi.
dengan keyakinan kepada takdir. Qala ba'dul ulama aqrabun nasi ilallah ardahum bima qasamallah bima qusima lahum. Sebahagian para ulama berkata, orang yang paling dekat kepada Allah adalah yang paling ridha di antara mereka itu terhadap apa yang telah ditentukan untuk mereka. Jadi para ulama sebahagiannya mengungkapkan bahwa manusia ini yang paling dekat kedudukannya dengan Allah adalah yang paling tenang hatinya terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia. Hana merasa tapu-tapu. Tenang hati. Nyan ke urang yang paling dekat kepada Allah. Nyo mampu tak ciptakan li ketanyo dalam diri ketanyo ridha, maka hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Cukup bahagia kalau kita sudah bersifat ridha. Ridha ini dimulai dengan sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang telah ada. Sifat qanaah ini lama-lama menjadikan kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Jadi coba pertama merasa cukup. Yang dipilih Allah. Latihnya perlu riadah, perlu latihan diri katanya untuk dapat latihan. Kiban cara yang dipilih Allah bersep katanya. Jangan mengharap lebih banyak. Dikasih banyak, alhamdulillah. Tidak dikasih banyak pun alhamdulillah. Kan masya Allah, alhamdulillah. Nah, di saat kita mampu mensyukuri sedikit dan banyak, ya, maka akan timbul dalam hati kita rasa tenang terhadap apa yang telah Allah berikan. Timbul rasa tenang. Di saat rasa tenang itu timbul, membuat kita memperoleh kedudukan yang sangat dekat dengan Allah. Wa min kalamil hukama, termasuk daripada bahagian kata-kata para ahli hikmah, yaitu rubba masarratin hiyadda wa mardin huwa syifa. Tidak sedikit kesenangan padahal dia adalah penyakit, dan tidak pula sedikit penyakit sakit dia itu padahal adalah kesembuhan. Nah, jadi ini adalah kata-kata hikmah yang punya banyak makna. Kadang-kadang kita melihat sesuatu kegembiraan, padahal di balik itu ada penyakit. Kadang-kadang kita melihat sesuatu adalah sakit, padahal di balik itu ada kesembuhan. Cuma kadang nalar kita yang tidak sampai, hantruh kita. Padahal firman Allah kepada kita, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, telah menggambarkan yang demikian. Kadang-kadang kita benci kepada sesuatu, padahal itu lebih baik untuk kita. Kita benci kadang dengan sakit, padahal sakit itu yang lebih baik untuk kita. Sakit dijadikan oleh Allah kepada seseorang adalah sebagai kafarah daripada dosa, agar Allah ampuni dosa-dosanya. Maka kalau kita yakin bahwa sakit adalah kafarah, maka dalam sakit ada kesenangan. Malah kalau tidak sakit, ini yang menimbulkan kesusahan. Susah ditanya kijik katrip tat hantong gebi sakit li Allah Ta'ala. Kon talake penyakit. Tapi susah ada kijik katrip tat hana gebi sakit li Allah Ta'ala. Nyan jawaban ji menyokon karena drone hana pernah berdosa kadang. Hana perle kaparah sebab hana pernah berdosa. Tapi yakin kan? Nyaleng anda jawab. Yakin tu dah jawab sang hana dosa kudun nyonggi hana gebi sakit li Allah. Hana yakin. Berarti hana yakin dengan jawabannya, nyan mungkin Allah sedang menjauh daripada anda. Rahmat Allah sedang jauh. Maka di saat itu bersedihlah anda. Mohonlah kepada Allah rahmatnya. Nah, karena yakin anda pasti banyak dosa. Tapi di dalam tahun itu Allah tidak membuat anda sakit. Berarti tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan untuk menghapus dosa. Bersedihlah anda. Maka para salafus saleh sangat susah hati, sangat gundah hati kalau mereka
di setiap musimnya tidak diberikan rasa sakit oleh Allah dengan berbagai macam bentuk sakit. Walaupun hanya sekedar flu, walaupun hanya sekedar pilek, hanya sekedar sakit perut biasa. Tapi itu akan menjadi kafarat dosa bagi kita para jemaah. Nah. Kama qala syair, sebagaimana berkata penyair syair. Kam ni'matin matwiyatun laka. Kam ni'matin matwiyatil laka baina anyabin nawaid. Berapa banyak nikmat yang tersembunyi bagi engkau di hadapan taring-taring bencana. Wa masirratin qad aqbalat min haitsu tarakkabal masaib. Dan betapa banyak kesenangan yang berhadapan, ya, yang dihadapkan dari tempat menantinya berbagai macam musibah. Dipegah di sini para jamaah, nyo sama dengan makna kun ahli hikmah sanyo. Artinya banyak sekali nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang padahal di akhirnya akan ada bencana. Di hadapan nikmat itu akan ditunggu oleh bencana. Juga banyak sekali kesenangan-kesenangan yang kita rasakan, yang di hadapannya sudah menanti berbagai macam musibah. Dalam pekerjaan tirau-reung ibu pangkat. Tenang puana ya. Tenang kan? Tetapi kadang-kadang dengan JE pangkat tua ke roh melakukan korupsi. Baru 2 bulan ni pangkat sedang duduk di kursi basah, lalu dibawa ke dalam penjara atau ke meja hijau. Nyo kan muno tak pakai senang, tak pakainya nikmat gebila Allah. Padahal kita tidak tahu di hadapannya telah menanti musibah. Juga banyak sekali kita merasakan nikmat-nikmat yang kita tidak tahu juga bahwa di hadapannya telah tersiapkan untuk kita bencana. Lalu kita nyo dengan nikmat. Anak teteh-teteh, tengah dah kem-kem, kadruh musibah. Tengah dah kem-kem, tengah he kita nyo kadruh musibah. Anak teteh. Ya, maka para jamaah, apapun yang terjadi, getanyo harus tawakal kepada Allah. Wa'lam annahu la yastakmilal abdu ta'ata rabbih illa birafdid dunya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak akan menyempurnakan seorang hamba akan ketaatan terhadap Tuhannya kecuali dengan menyingkirkan dunia. Hati lah, kembali kepada hati. Sekali-kali kita tidak akan bisa menyempurnakan ketaatan kepada Allah kalau dunia tidak bisa kita singkirkan dalam hati. Artinya sempurnanya ketaatan dengan buang jauh-jauh dunia dalam hati. Karena Allah tidak mau diduakan. Kalau dalam hati ada Allah, maka dunia tidak boleh masuk. Kalau dalam hati ada dunia, maka Allah tidak akan masuk. Kan bisa diduakan Allah Ta'ala. Seperti orang bilang, tidak menduakan cinta. Kan? Allah juga seperti itu. Tidak mau cinta kita duakan antara Allah dan dunia. Nyoh hana getim li Allah. Lagi ibarat tak ibarat, saboh gerupuh, tak pulup kenan musang. Nyan manok haitim damong. Sekali-kali ayam tidak akan mau masuk. Tak paksa tak putamong musang, tak putamong manok kenan dalam gerupuh yang na musang, habis di manok. Makibut hanali yang na tetap tinggal musang. Maka untuk tak putamong manok dalam gerupuhnya dalam kandang tersebut, maka harus kita singkirkan dulu musangnya dalam kandang. Baru masuk ayam. Kalau kita mau timbulkan dalam hati kita cinta kepada Allah, maka singkirkan cinta kepada dunia. Nyo makna
tidak akan sempurna ibadah ketaatan kita kepada Tuhan kita kecuali dengan menyingkirkan dunia. God. Pakai mic, cuk mic nak dengar orang lain. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Nona saya bertanya, bisa seandainya kita memang tawakal, bisa kita kejadian ada Aib. tapi kita memang tawakal, tapi dalam tawakal, tapi dalam masyarakat dan ada masuk tawakal atau beda. Apa saya hapus kapina dunia, beliau kita yang membela, tapi sementara dalam makan dunia ada akhirat, bahagia dunia dan akhirat, nikmat. Bahagia dunia ada akhirat. Wabuh pertanyaan. Yang pertama kita bertawakal, tapi minder karena yang terjadi aib. Aibnya bermakna dosa bu. Maksudnya. Yang ke, nyo payah dah pegah ita tanya ngile maksud malai buat ra dosa. Karena la dong burung kon dosa malai ke hana malai ko yang bubut dosa. Lain malai ke. Musuh gatin malai ke. Nasi urang nian dosa hana malai. Atau bajai bro gusuk nyan malai ke dosa hana malai. Nyo berarti dosa. Berarti orang tersebut melakukan satu perbuatan dosa yang aib. Misalnya berzina. Kon aib tak apa masyarakat? Gopnyan ka taubat kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, tapi merasa minder. Nah, apakah menghalangi tawakalnya dengan minder tersebut? Menurut pemahaman Long, Han menghalangi dengan minder tersebut. Karena minder yang didasarkan oleh rasa malu. Tapi malunya kepada Allah, bukan kepada manusia. Sangat dibutuhkan. Terbawa dalam masyarakat, ngengon masyarakat malu. Kalau malu tersebut dapat menghindarkan kita dari maksiat, bagus, anak pupu. Tapi kalau malu dengan masyarakat membuat kita menjauhkan diri dari masyarakat sehingga putus hubungan silaturahmi dan hilang beberapa ibadah yang seharusnya bisa kerjakan seperti salat berjamaah, mau masjid dan tajuk jali kamalai itu tidak bagus. Nah, jadi nyan hanagot nyan. Nah, masalah pu minder nyan menghilangkan tawakal tidak menghilang. Karena tawakal ini adalah menyerahkan urusan semuanya kepada Allah. Termasuk urusan diterima tidaknya taubat kita itu urusan Allah. Yang penting kita sudah melakukan syarat-syarat bertaubat. Nyan yang penting. Nah, yang kedua, apabila kita berusaha di dunia untuk mencari dunia seperti kita berusaha di akhirat, apakah itu mengurangi tawakal ya? Ya, Iwan. Oh, ya. Tergantung apa yang kita cari. Malam yang lalu gutanya kalau kita baca wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan engkau lupakan bahagianmu dari dunia. Nah, apa makna bahagianmu dari dunia tersebut? Menurut Mujahid, makna bahagian daripada dunia yaitu ayyamalal abdu bi taatillah. Seorang hamba beramal dengan taat kepada Allah. Apabila pemahaman kita, bahagian kita dari dunia adalah kesempatan untuk beramal, artinya kita mencari dunia, mencari amal di dunia. Maka itu adalah hal yang bagus. Tapi apabila maksud mencari dunia adalah mengumpulkan kekayaan, yang kekayaan itu tidak kita gunakan untuk membantu kita di akhirat, itu adalah hal yang salah. Berarti kita cinta kepada dunia. Jadi menyota kumpulkan dunia adalah untuk tak amal akhirat. Sebagai contoh negeri Jaya, kaya. Dengan kaya ron bisa membangun masjid,
Dengan kaya drone bisa nusantuni fakir miskin. Dengan kaya jut nebuh jakut. Artinya kekayaan Anda semua tersalurkan kepada kepentingan akhirat Anda. Yang kan tengah netabung irana untuk akhirat. Itu yang perlu kita cari. La tansa kepegah Allah, jangan engkau lupakan. Baik le gedanya ini, aduh meratib. Tak meratib tagai menterkah hana. Kaba hana kerja, hana bank. Meratib tagai menterkah hana bank. Ya. Tak semayang tagai tanya, lain hanjut jakut hantam dabuh. Apa hantam dabuh karena hana bank. Nyan melupakan bahagian di akhirat. Allah sudah siapkan macam-macam amalan. Bukan cuma amalan badaniah, ada amalan maliyah. Jangan hanya fokus kepada amalan badaniah, tapi meninggalkan amalan maliyah. Ka kurung redih idanyo, igop na pahala redih idanyo tok rodno tagai. Nyan yang gekun tansa tua tuli idanyo. Jadi apabila seperti itu motivasi mencari dunia, itu tidak termasuk cinta kepada dunia. Kawin. Kuaji saya ni. Baik payah-payah dan yang kuaji. Tanya kan apa payah saya jawab baik payah ke? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Berarti ini musibah, terjadi musibah. Contoh di Afrika pernah terjadi kekeringan sehingga banyak rakyatnya yang meninggal. Nah, apakah di saat lagi yang terjadi tanya tawakal kepada Allah dan terimong menan laju? Kalau kita berkaca dalam pandangan tasawuf, memang musibah pun yang terjadi harus kita terima. Ridha bima kasamallah. Ridha hitungnya. Harus tanya terima. Harus tanya terima. Apapun musibah. Karena dalam musibahnya, kebaikan. Mungkin Allah matikan kita dalam musibah, di sanalah Allah ampuni dosa. Jangan kita melihat bahwa dari sisinya musibah saja. Jangan. Apabila kita melihat dari sisi musibah saja, maka mungkinnya hanagot. Ya kan? Anagot. Tetapi lihatlah dari sisi sebaliknya. Makna yang dikandung dari musibah tersebut apa? Mati dengan sebab adanya musibah. Gebi musibah oleh Allah Ta'ala. Yang dengan musibah tersebut, orang riba. Hana mengeluh. Hana pukun merepet dan sebagainya. Maka disitulah pahala yang besar gebi oleh Allah Ta'ala. Jadi di saat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, tapi tidak menafikan usaha. Baikna tena terus bantuan tu. Contoh, ijab PBB ya juk beru kenan. Anak keterimong, ilung perle Allah juk. Nyan lagi cerita tengku muno ina begah. Nyan kon li tawakal, kata tawakal salah kah? Salah kaprah. Jadi kita menerima, kita serahkan apa yang akan Allah lakukan karena semua terjadi dengan takdir Allah. Kemudian apa yang Allah datangkan kita terima, tidak menafikan tawakal kita, hanya menafikannya tawakal. Ya, tapi ya apabila di saat terjadi musibah tersebut hati kita mengharap bantuan dari selain Allah, bukan dari Allah. Kita lupa kepada Allah yang teringat kita kepada apa yang kita andalkan. Munyaino gebuh contoh pada orang tua, andalkan orang tua. Berarti kalau misalnya satu negara mengandalkan lembaga, mengandalkan bantuan PBB, mengandalkan bantuan organisasi ini, mengandalkan pinjaman ini,
nyan kon li tawakal. Kita mengandalkan Allah, lalu Allah arahkan lembaga ini untuk membantu, lalu Allah arahkan organisasi ini untuk membantu, lalu Allah arahkan ini untuk meminjamkan, nyan tak terima. Hana menafikan tawakal katanya. Nah, lagi yang gua ji. Nah, mungkin watai kabeh ya. Nah, nalam urung je kayaknya. Tolong tanya tu kan. Mana tu nak tanya kabeh hana ada tanggung jawab. Nah. Lungkun macutik mentang. Wa fil hukmi ablaghul mawa'idhi. Ya. Ma lam yahjibha anil qalbi hajibun. Terdapat dalam hikmah mau'idhah, nasihat yang paling mengena adalah nasihat yang tidak didinding masuk ke dalam hati oleh satu dinding, oleh satu hijab. Jadi nasihat yang diberikan paling mengena apabila tidak ada hijab yang membuat nasihat itu masuk ke dalam diri kita. Wa hadhil hijab innama hiya awaridud dunya. Sedangkan hijab yang dimaksud di sini adalah merupakan keinginan-keinginan terhadap dunia. Jadi maknanya apa? Seperti tadi, apabila kita sudah mampu menyingkirkan keinginan-keinginan dalam dunia, tidak ada lagi dalam hati kita, maka atena nasihat langsung mengena hati kita. Langsung memberi manfaat. Lagi Allah kun fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan tersebut bermanfaat bagi orang yang mukmin. Maksud orang mukmin kalau menurut di sini yaitu orang yang dalam hatinya plong, tidak ada hijab yang membuat dzikra tersebut langsung tembus mengenai hatinya. Itulah yang akan bermanfaat. Nyan tiga terpegah ba urang nyan katib hana payah terpegah lain. Tapi munyo urang lam hate gehna dunya karun marun dunya mandum nyan ada mutapruh ngon yasin hailub. Nah, jangankan ayat kursi yang tuet yasin dah pruh hailub. Sabe-sabe pe terpegah hata thot lagi thot ketabe ko nyan. Nah, karena lam na hijab haida ani temo. Nah, mungkin no manteng pengajian kita nyoba malamnya untuk tersambung malam lain dom malam minggu ke April ya tersambung malam raya malam minggu ke insyaallah minggu ke lam kita mulai insyaallah tutup dengan kita baca doa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam